Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Innal malaikat la tad'u ajnihataha ridon bima yatlu. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syakirin, staf para pengurusnya, guru kita Ibu Ustaz Hartono, Ustaz Haji Muhlisin, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi hari ini masih semangat istiqomah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang sama, yaitu kewajiban yang sama, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa Nabi kita Muhammad, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi orang yang di pagi hari ini semangat untuk istiqomah melakukan amal kebaikan. Saudara-saudara sekalian berbahagia, kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu tentang kajian suratul Fatihah, betul Pak ya? Pada pertemuan kali ini kajiannya adalah tentang syarat-syarat sholat berjamaah, syarat-syarat mengikuti menjadi makmum. Ini belum pernah disampaikan Pak ya? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun surutul qudwah ahada asyarah. Pasal pada menjelaskan syarat-syarat mengikuti atau syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Ini saya sampaikan Bapak sekalian lebih pada bermazhab Imam Syafi'i, yang bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau nanti sedikit ada perbedaan terhadap yang mengikuti mazhab selain Imam Syafi'i, maka itu sebuah keniscayaan dalam kita mengamalkan masalah-masalah furu'iyah. Apa syarat yang pertama? Ahaduha alla ya'lama butlana sholati imamihi, bahwa seorang makmum tidak mengetahui batalnya sholat imamnya. Dihadasin, baik dengan hadas. Jadi kalau seorang makmum itu tahu bahwa imamnya batal, maka apa? Sholat yang tahu tadi itu, makmum yang tahu menjadi batal. Contohnya begini Bapak sekalian, misalnya ya, tahu kita berangkat dari rumah
bersama imam misalnya. Kemudian di tengah perjalanan imam kentut, imam rawatib kentut. Hasan datang bersama saya, langsung masuk ke masjid tanpa berwudu. Halo, tahu kita bahwa imamnya tadi itu batal, kemudian kita ikuti, maka sholat kita menjadi makmum batal. Atau misalnya ketika tengah sholat, imam kentut, drot, kita diam aja, yang ada di belakang yang tahu nih, kita terusin, maka sholat kita menjadi batal dan imam itu berdosa, dia menanggung. Kecuali bagi yang di belakang tidak tahu. Halo, kalau yang di belakang nggak tahu tentang batalnya imam, diterusin, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang setelah salam. Umpama begini, begitu selesai sholat, imam ngomong, tadi kan anak kentut, cuma anak malu untuk membatalkan atau caranya. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau pada posisi seseorang itu menjadi imam batal, katakan batal. Betul nggak? Contoh lagi misalnya, begitu mau sholat berjamaah, imamnya salaman sama istrinya, ya nggak? Batal nggak Pak mazhab Syafi'i? Batal. Kemudian salaman langsung masuk ke masjid menjadi imam, mazhab Syafi'i batal. Jadi imam dia ini dan kita tahu bahwa itu batal, maka sholat berjamaahnya itu tidak sah. Atau misalnya bapak sekalian, contoh lagi, ada seorang bihadasin au ghairihi, dengan sebab hadas atau lainnya, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar atau hadas kecil. Misalnya hadas besar, dia menggauli istrinya di malam hari. Kemudian dia ngomong di tengah perjalanan, anak malam habis kelonan sama istri, cuma belum mandi ini, belum mandi, atau buru-buru dia jadi imam rawatib, langsung dia jadi imam. Kita tahu itu bahwa dia belum mandi, batal nggak? Batal. Sholat kita menjadi batal. Ini kasusnya saudara-saudara sekalian, pernah terjadi dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Nabi SAW sholat berjamaah subuh, pada waktu itu sholat subuh Nabi belum mandi, kelupaan. Ini memang sedesain strategi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pembelajaran umat Islam. Begitu Nabi mau mengkomandai ke depan, luruskan, rapatkan barisan, solu, sawwa tadi lu, in atas batas supuk minta mami sholat. Nabi ingat belum mandi. Nabi mengatakan, tetap kamu ilzamu fi hadzal makan, tetap di sini. Saya mau mandi. Mandinya Nabi nggak lama Pak. Kalau kita lama nggak mandi junub? Karena jarak antara mihrab, ya nggak, tempat imam di Masjid Nabawi dengan rumah Nabi nggak jauh itu. Begitu saya Nabi mandi, nah itu masih tersisa-sisa tuh, yakturul ma, masih tersisa air itu di Masjid Nabawi itu. Basah-basah, kebasahan pala yang dibasahin kan, Nabi menjadi imam. Maka karena itu saudara-saudara sekalian, kalau seseorang tahu imamnya batal, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Yang tahu juga mesti ngasih tahu. Kalau baru mulai takbir misalnya, ya enggak, pegang tuh pundaknya si imam, afwan ya Ustadz, tadi antum batal, gitu kan. Nah, untuk menyelamatkan apa? Para jamaah bihadasin au ghairihi, dengan sebab hadas atau lainnya, bi ghairihi atau lainnya apa? Misalnya orang kafir, bacaannya bagus, bacaannya fasih, jadi imam. Kita tahu itu orang kafir. Taunya dari mana? Setiap minggu dia ke gereja, betul nggak? Kebaktian, dijadiin imam karena bacaannya fasih, bacaannya bagus, jadi imam. Maka sholat berjamaah orang yang tahu tadi menjadi batal. Kalau yang tidak tahu batal nggak? Tidak batal kalau tidak tahu. Jadi itu Bapak sekalian, syarat di antara syaratnya
bahwa tidak mengetahui si makmum itu tentang batalnya imam, baik dengan hadas atau lainnya. Mana dalilnya saudara-saudara sekalian? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda, la yaqbalullahu sholata hadikum idza ahdasa. Allah tidak akan menerima seseorang yang sholat kalau dia berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi mesti wudu dulu, mesti mandi dulu. Mana dalilnya lagi? Dalilnya adalah dalam hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, diriwayatkan oleh imam yang 5, disahkan oleh Ibnu Hibban, idza fasahadukum bis sholati, apabila seseorang itu kentut di dalam sholat. Pasa itu Pak, kentut yang baunya nggak begitu kedengeran, tapi ekstrim baunya dia. Betul nggak Pak? Ekstrim dia. Nah, main nyalain dah tuh. Antum kentut ya? Kagak deh. Antum kentut? Kagak. Nah, itu pasa. Apabila seorang kentut bunyinya pas. Bis sholati, di dalam sholat, wali yu'idis sholata, hendaklah dia mengulang sholat. Palian sorib, hendaklah dia keluar dari sholat. Wal yatawaddo, dia berwudu. Wal yu'idis sholata, dan dia mengulangi sholatnya. Kalau memang dia itu imamnya imam satu doang, yang lain misalnya bacaannya nggak bagus, belum ada bisa baca lah yang lain, apa kata imam? Tolong ya, anda batal mau wudu dulu. Ya lambat-lambat dikit nggak apa-apa Pak ya, betul nggak Pak? Daripada sholat kita tidak sah. Pasa, ada namanya durot itu dalam bahasa Arab kentut yang durot namanya, durotun. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim ada itu, apabila seseorang dia itu azan setan mundur, terkentut-kentut, walahu durot. Untungnya kita dikasih kemampuan untuk mencium bau kentut setan Pak. Kalau dikasih kesempatan, bau nggak? Nah, durot. Tapi kalau kentut drot itu umumnya nggak bau. Kalau pas itu bau, durot. Nah, itu begitu kita selesai azan, setan balik lagi. Ya enggak? Qomat, setan mundur lagi. Kemudian takbiratul ihram, setan datang lagi. Kemudian hadis berikutnya, rawa Muslim an Abi Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, idza wajada hadukum fi batnihi, apabila seseorang mendapatkan di dalam perutnya syai'an, ada sesuatu, fa ashkala alaihi, maka dia ragu-ragu, akhraja minhu amla, apakah itu keluar atau enggak. Suatu dalam perut tadi itu apakah keluar dari dubur atau enggak tuh. Fala yahrujanna minal masjidi, maka janganlah dia keluar daripada masjid hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara itu, au yajida rihan, atau dia mencium bau. Ini dalam konteks sholat sendirian atau sholat berjamaah disebut masjid Pak, karena pada waktu itu umumnya orang sholat pada masa Nabi di mana? Di masjid Nabawi. Jarang Pak orang sholat di rumah. Nah, keimanan para sahabat itu luar biasa. Ya, sholat berjamaah, wajib berjamaah. Kalau tidak berjamaah itu merupakan sebuah musibah besar. Maka musibah yang terbesar adalah orang jauh dari Allah. Saya melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Nabi SAW mengucapkan baru keluar, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Di antara sahabat dia bilang, ya Rasulullah, apakah ada yang meninggal jamaah kita? Tidak, aku lihat tadi di antara jamaah ada yang tidak sholat berjamaah. Jadi musibah. Diketahui dari mana sahabat tadi dia tidak sholat berjamaah? Begitu Nabi SAW sholat, dia menghadap kemana? Ke jamaah. Sebelum dia sholat, dia mengkomandai jamaah, luruskan, rapatkan barisan. Dilihat Pak, barisannya dilihat. Lu kan pernah sampaikan dalam kitab Al-Majmu', tata cara barisan sholat berjamaah itu
Tapi lagi-lagi emang kadang ada yang celong juga, ada yang celong. Mau kita kemariin, suruh bergeser, kita juga kayak enak juga kadang-kadang kan. Ada orang yang baperan, Pak. Betul nggak, Pak? Ditarik sedikit dia nggak mau. Ada yang baperan orang, Bapak sekalian. Ini ilmu masalahnya. Kalau dia tahu ilmu, baperan nggak kira? Dia ngasih tahu itu agar rapat kaki kita itu. Betul nggak, Pak? Itu tata cara sholat berjamaah, kesempurnaan di antara kesempurnaan berjamaah seperti itu. Tuh. Nah, ini saudara-saudara sekalian ya. Jadi terkait di antara batalnya orang yang berjamaah tahu bahwa imam itu batal. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak batal. Jadi di sini Bapak sekalian jangan ditahu-tahuin dah. Yakin bahwa imam itu Pak, sholatnya apa? Dia sah. Itu aja udah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua. Pesaniha alla ya'taqidal ma'mumu wujuba qada'iha alaihi, bahwa si makmum itu tidak berkeyakinan, tidak beritikad akan wajibnya mengkodok sholat atas imam. Apa maksudnya Bapak sekalian syarat yang kedua ini? Gini. Jadi apabila kalau saya bacakan teks Arabnya mungkin kelamaan Pak ya. Baca dulu terjemah lagi entar. Contohnya begini misalnya, ada seseorang yang tayamum itu karena dingin. Karena dingin banget. Dingin banget. Kan kalau dingin banget kalau dingin banget dia berwudu, bahaya nggak Pak? Bahaya. Dia tayamum. Nah, karena kondisinya dia pada waktu kondisi rukhsah darurat tadi itu dia tayamum. Orang yang tayamum dia karena suasana dingin dalam mazhab Syafi'i, maka wajib diulang. Ketika seseorang tayamum dalam kondisi berdiri, kita ikuti dia jadi imam. Dia imam, kita makmum. Karena nanti sholatnya dia mau diulang. Maka sholat si makmum tadi itu tidak sah. Paham nggak nih Pak? Paham nggak? Hah? Belum? Jadi ada orang yang tayamumnya karena kondisi dingin, air ada, dia nggak sakit, dingin aja, dingin banget. Sehingga orang ini memang kalau dia menggunakan air dingin ada bermasalah dalam kulitnya atau fisiknya. Dia berwudu, dia tayamum. Nah, berarti kalau orang yang tayamum karena suasana dingin, maka wajib diapain? Diulang. Karena apa diulang? Karena ada air kan. Nanti ketika sudah tidak dingin lagi, suasana udah matahari naik kan ya, panas tuh. Maka dia berwudu, lalu dia wajib mengulangi sholatnya. Tadi ini yang jadi imam kita ikuti dalam kondisi dia tayamum, karena nanti dia wajib mengulang lagi. Sholat kita itu berjamaah tidak sah. Ini mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab-mazhab lain nanti Bapak bisa melihat nanti itu. Karena kita bicara mazhab Syafi'i. Karena kalau kita studi perbandingan mazhab ini begini, dalilnya ini kelamaan nggak Pak? Kita mayoritas Imam Syafi'i kan? Betul nggak Pak? Kalaulah semua mazhab yang 4 kita kaji, itu nanti studi perbandingan mazhab, ada waktunya itu. Bapak juga puyeng juga kan? Hidup lagi puyeng-puyeng begini juga apa baik katanya. Satu aja udah cukup, yang penting kita punya lokomotif. Kita gerbong, betul nggak Pak? Lokomotif yang ahli. Tapi bagi umat Islam kita tidak sebatas mengetahui mazhab Syafi'i, ada mazhab-mazhab lain. Sehingga nanti kita ketika berislam, ketika bermuamalah, ketika beribadah, kita akan menghargai orang lain. Maksudnya gitu Pak, itu kajian nanti. Jika tidak merasa pendapatnya paling baik, paling benar. Kalau udah merasa paling baik, merasa paling nyunah, merasa paling benar, apa namanya? Iblis. Betul nggak Pak? Setan. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma manaka antas juda id amartu qala ana khairum minhu walaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Saya ngomong volumenya agak keras karena memang pada subuh Pak, betul. Kalau saya ngomong pelan-pelan ngantuk nanti. Malam begadang, malam-malam puncak. Ada malam puncak sini nggak? Ada malam puncak. Malam puncak September nggak asik Pak, betul nggak? Malam puncak mah di Agustus masih asik itu. Iya, malam puncak di September. Lagi segala malam-malam puncak Pak, betul nggak? Kita menikmati kemerdekaan juga masih begini, dikuasai segelintir keluarga. Biar tahu Bapak ini, betul nggak Pak? Iya. Nah, ini negara 270 juta dikuasai oleh 6 orang Pak. Ya kalau 6 orang berkualitas agak masalah, betul nggak Pak? Mana perguruan-perguruan tinggi IPB, ITB, Pajajaran, UI, UGM, ITS, sebagainya menghasilkan profesor, doktor, S3. Dikemanain itu saudara-saudara sekalian? Boleh nggak saya ngomong gini nih? Boleh. Saya tahu. Turunin aja udah. Buru-buru. Hah? Ya, itu yang ngomong Bapak sekalian, Gunawan Muhammad, ketua majalah Tempo, dulu pernah mendukung Jokowi, tahu dia bukan begini, nangis dia Pak. Ya Allah, mau revolusi kekuatan kita bagaimana? Ya mohon maaf Bapak sekalian, biar tahu aja ya. Yang merasa pro jangan marah, tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Kalau masalah gibah bukan gibah Pak, karena kalau keburukan itu dikasih tahu supaya orang tahu, boleh nggak? Ini orang kerjanya mama dia maklar, sering nipu kerjanya nih. Ada orang teman kita yang baik-baik berhubungan dengan maklar penipu, kita kasih tahu, maklar ini begini-begini Pak, jangan bla 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 bla. Nah, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak. Kemudian apa contoh lagi? Untuk lagi misalnya pada posisi apa namanya? Seseorang tayamum. Seorang apa? Tayamum. Pada posisi ketika tayamum itu ada air. Dia kondisi mukim. Kondisi mukim, nggak kemana-mana. Biasanya kan Pak orang nggak nemuin air ketika musafir, betul nggak Pak? Ini ketika mukim nggak kemana-mana, nggak ada air, maka ketika itu dia tayamum karena kondisi darurat rusuh. Tapi nanti ketika ada air dia berwudu, diulangi sholatnya. Ketika ada orang tayamum ketika nggak kemana-mana mukim, kita ikuti sebagai imam, tidak sah. Halo, tidak sah. Kita tahu, kita beritikad bahwa dia apa kondisinya itu sholatnya nggak wajib diulang. Makanya nggak usah tahu dah Pak, nggak usah neliti, betul nggak Pak? Ya, nggak usah neliti. Nah ini. Kemudian wasaniha, jasa lisuha yang ketiga, alla yakuna makmuman, bahwa yang kita ikuti itu bukan makmum. Gini contohnya, ada orang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kemudian ada orang sholat berjamaah, ada yang masbuk, yang ketinggalan. Ketinggalan. Karena dia ini masbuk ketinggalan, berarti dia menambahi jumlah rakaat. Nah, kemudian berarti kan si masbuk ini dia sudah terlepas dari imam yang asli tadi, betul nggak Pak? Sudah karena imam tadi ini sudah memberi salam. Yang masbuk yang belakangan tadi ini dia ngelanjutin sholat karena kurang jumlah rakaatnya Pak ya, betul nggak Pak? Apa serakaat nambahin lagi, apakah 2 rakaat? Nah kemudian saudara-saudara sekalian, ada di belakang yang ngikutin lagi, datang satu orang ngikutin. Nah kemudian datang lagi satu orang lagi misalnya yang belakang. Nah kemudian yang belakang ini ngikutin, yang belakang tadi ini dia bermakmum berjamaah bersama imam, bersama apa? Makmum tadi yang posisi di belakang. Paham nggak nih Pak? Nah makanya tidak boleh
Ya kita bergabung aja udah dengan dia, dengan siapa? Imam tadi yang pertama masbuk. Maka ini kita tidak boleh yang jamaah yang kedua tadi kita ikuti. Kita bermakmum kepada apa? Yang makmum tadi ini kita jadikan sebagai imam, yang sesungguhnya kita jadikan sebagai imam ini sebagai sebagai apa? Sebagai jamaah. Paham tum? Hah? Paham gak ya? Gini. Ini imam. Kita imam. Si ada aku enggak? Imam. Aku kecil boleh sini, Pak. Nah, ini imam. Ini dua boleh. Nah, satu lagi boleh. Ini imam. Ini masbuk ya. Masbuk. Tadi karena dia ini masbuk berarti dia namain jumlah rakaat. Kemudian ini datang lagi nih, mama datang dia. Mama diumpama ya kasusnya karena memang sama-sama ini ilmunya kurang, sama-sama kurang apa? Ngaji, kurang ngopi. Datang lagi. Ini dia takbiratul ihram. Ngikutin mana? Ini, belakang ini ya. Belakang jadi ini. Nah, enggak maaf. Ini kan jadi imam nih. Datang lagi deh, satu. Dia ngikutin dia boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena dia tadi ini sudah terputus dengan imam. Dengan imam. Atau begini Pak, Mazhab Syafi'i ya, ini membolehkan. Jadi gini, ini tadi bersama-sama nih. Masbuk ya. Ini masbuk, ini masbuk. Nah kemudian dia mundur jadi makmum, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Hah? Halo, boleh nggak? Ini dia di belakang ngikutin siapa? Menjadi makmum yang tadi dia ini menjadi makmum. Kita jadikan sebagai imam, kita mundur nih karena berdua umpama kan? Nah, mundur. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena dia ini sudah terputus dari siapa? Imam. Dia sudah tidak keterkaitan dengan imam yang asli tadi. Sudah makmum dua-dua Ini majib. Nah ini Imam Syafi'i majamnya ada yang membolehin. Ada yang bolehkan. Jadi karena dia sudah terputus dengan apa? Imam ini. Kalaulah misalnya masih berkesinambungan dia sholat bersama imam, bersama apa? Imam ini ngasih tadi ini, mundur dia mau jadiin imam ini, itu tidak boleh batal. Atau begini Bapak sekalian, gini kasusnya lagi. Ini dia jadi siapa? Tadi kan ini imam, ini makmum masbuk. Kan saya memberi salam dia kan, berarti ini nambahin lagi jumlah rakaat. Ketika dia ini namanya jumlah rakaat, enggak. Kemudian datang gini. Tadi kasus yang kedua ini sebaiknya ya tadi ya. Dia ini tidak usah tidak usah mundur sebaiknya tadi. Datang di jamaah kedua. Ini. Dia bermakmum kepada siapa? Ini. Boleh nggak? Boleh. Karena ini sudah terputus dengan imam yang ini. Dia udah beri salam. Datang lagi atau orang jamaah lagi di sini. Atau datang lagi. Kemudian yang datang tadi ini bermakmum berimam kepada siapa? Ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia ini sudah bermakmum kepada siapa? Imam yang ini. Sehingga ketika posisi dia sebagai makmum kita jadikan sebagai imam, maka tidak boleh. Imam dua, dia sebagai makmum juga, sebagai imam juga. Paham guru yang paham. Dulu kayak Yasmawi gitu Pak, kalau nerangin paham gitu kan. Terus ini nih. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Wasalisuha alla yakuna makmuman.
Yang syarat ketiganya itu bahwa tidak boleh dijadikan sebagai imam kalau dia makmum. Anda tadi makmum pada ini, belakang datang ini tidak jadi makmum lagi, berjamaah kepada ini. Nah, tidak boleh. Kalau memang mau ya bergabung aja, ini baru datang kepada siapa? Ini kepada imam ini. Ya enggak? Walaupun tadi dia sudah bermakmum kepada siapa? Imam ini duluan, tapi karena sudah terputus, dia sudah memberi salam yang ini, maka apa? Oleh karena itu dibolehkan. Jadi sudah tidak ada keterkaitan lagi. Saudara-saudara sekalian berbahagia, mengenai keterkaitan batalnya jamaah, Pak, ini ada dua riwayat pada masa sahabat. Satu, kalau seseorang batal, hendaknya dia menarik, megang salah seorang itu untuk menggantikan apa? Imam. Anak batal, colek. Nah, makanya itulah ya posisi orang-orang yang bakal menggantikan imam tadi itu posisinya apa? Orang-orang yang ngerti tentang sholat berjamaah. Liyani ulul ahlami wanuha, kata Nabi, agar orang yang di belakang saya itu dia posisinya orang-orang yang mengetahui tentang agama, orang yang cendekiawan, orang yang cerdas. Walaupun tidak cerdas-cerdas banget. Tapi kalau sama-sama nggak tahu, repot nggak, Pak? Tuh, riwayat dari bagaimana ketika sahabat Khalifah Umar bin Khattab ditusuk oleh salah seorang majusi. Namanya ingat nggak, Pak? Namanya? Lu gitu ya. Ditusuk. Ketika sedang sholat ditusuk, itu Khalifah Umar bin Khattab narik salah seorang yang ada di belakang untuk menggantikan posisi apa? Jadi imam, namanya istikhlaf. Kalaulah memang imam lagi baca Fatihah, misalnya baca Fatihah, tinggal terusin apa yang dibaca oleh imam. Kalaulah atau gini, lebih enak lagi mulai dari awal aja dah Fatihahnya. Dari awal Fatihahnya, kalau sholatnya sholat jahar dikerasin. Oh, berarti ini dia siapa? Yang gantiin menjadi imam. Kalau misal di mimbar, di sini mimbar itu berjalan pelan-pelan. Satu langkah kali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, berhenti. Betul nggak, Pak? Belum nyampe ke mihrab, jalan lagi. Tuh, dua. Bab kalau berturut-turut langkah per kaki kanan, langkah ke kiri, kemudian langkah kaki kiri, kanan lagi, kiri lagi, dianggap 3 kali berturut-turut. Maju ke depan tuh. Begitu baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maju satu, atau kedua kaki kiri. Terusin lagi, betul nggak, Pak? Nah ini. Ketika Muawiyah itu dibunuh, dia nggak ngasih tahu, sehingga sahabat pada bingung. Yang pada di belakang bingung, siapa yang ganti ini ya? Bingung dia, karena imamnya mau begini, karena imam konteks keumuman, karena imamnya dia kondisi lagi batal atau apa ya, bingung. Ini anak ustadz, ini lulusan pesantren, ini depan, ini Habib, ini guru, bingung dia menunjuk yang mana nih. Nah, ada gak, Pak, ketika imam dia batal, ujuk-ujuk begitu aja nggak ngasih tahu? Ada nggak? Ada. Bingung nggak yang di belakang? Bingung nggak? Penyelesaiannya adalah kalau ketika bingung, misalnya tadi pada posisi apa? Ya, imam batal di Fatihah. Posisi sujud, dia tinggal gantiin doang sujud. Sujud, yang diganti doang sujud, diterusin oleh istikhlaf yang menggantikan dengan suara keras. Allahu Akbar, amin, Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Berarti yang ada di sekitar paham nggak bahwa ini yang menjadi imam pengganti. Lalu kalau misalnya pas, aku nggak diganti ini, udah sholat niat mufaroqoh, niat memisahkan diri masing-masing, udah. Posisi tempat pindah nggak? Ya? Posisi tempat. Tempat apa? Tempat tadi makmum yang pindah. Sementara kondisi di rumah itu nggak apa-apa di tempat ya.
pada posisi dia nggak apa-apa. Cuma nanti ketika berdiri agak sedikit apa? Maju. Nah, kan gini Pak, kalau dalam sholat berjamaah gini, kalau itu sholatnya 2 orang, boleh secara apa? Sama sejajar. Antara kaki satu kakinya imam apa? Nyatu. Cuma nanti gerakannya yang berbeda. Cuma karena dikhawatirkan nanti posisi kaki makmum itu lebih depan daripada imam, dianjurkan mundur sedikit. Sunnahnya seperti itu. Nah, kemudian datang jamaah berikutnya 1 orang, kemana dia? Mundur. Imam sedikit mundur. Makmumnya atau imam maju. Tapi kalau konteks di sini kan kalau di tembok bisa maju nggak? Nggak bisa. Baru dah saling mengisi. Ini saudara-saudara sekalian, kaitannya pada posisi seperti itu. Ngisi. Karena saya saksikan juga banyak di musola di mana-mana itu jamaah nggak ngerti. Dari sono misalnya maju kemari, sampai sini nih, ini kosong, utara kosong. Ada yang begitu? Banyak kan ya? Iya. Mestinya di tengah-tengah isi lagi, seimbang kan? Nah itu kesunahan daripada apa? Sholat berjamaah, sunnah muakkadah itu. Ketertiban barisan itu sholat berjamaah. Nah ini ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya, jadi bahwa yang kita jadikan sebagai imam itu dia bukan makmum. Ya, bukan makmum. Kalau dia makmum juga, imam juga, tahu yang di belakang nih kita jadikan sebagai imam, maka sholat kita berjamaah tidak sah. Termasuk sholatnya juga nggak sah, Pak. Kemudian warabiuha, yang keempatnya syarat berjamaah jadi makmum. La umian, tidak dia menjadi ummi. Ummi itu dalam konteks secara bahasa la yaktubu wala yaqra, dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nabi itu ummi. Wa ma kunta min qablihi min kitabin wala takhutu bi yaminika ijalartabal mubtilun. Kalau Anda kata kaum Muhammad SAW bisa membaca kitab-kitab terdahulu sebelumnya dan juga bisa menulis, ya enggak? Nah, maka akan ragu-ragulah orang-orang ingkar akan Al-Qur'an. Ummi. Dalam konteks kepikiran, Pak, ummi itu orang yang ketika membaca suratul Fatihah banyak salahnya. Banyak salahnya. Ada salah yang jali, ada salah yang khofi. Salah jali itu salah yang jelas. Khofi salah yang samar masih dimaafin. Alhamdulillah pakai kaf. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada yang begitu? Nggak jadi imam dia, jadi makmum aja antum. Ngarrohmanirrohim. Nah, ini imamnya ada tadi. Ngaji nggak ini? Ada, alhamdulillah. Ya enggak? Nah. Ngarrohmanirrohim. Nah, itu salah jali itu, nggak sah jadi imam. An'amta bukan nun anta, amtu, amti, salah jali, salah yang jelas, nggak boleh jadi imam, nggak sah tuh makmumnya. Apalagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nggak disidahkan dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kalau nggak disidahkan, nggak digentak, maknanya dau'us samsi, cahaya matahari. Kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami minta pertolongan. Tapi kalau ada kesalahan khofi yang tersamar, itu masih dimaafin. Nebut shod dengan sin. Orang kan umumnya Pak, shod dan sin itu samar, betul nggak? Mana shot, mana start. Nanti ada bab tanya jawab. Sehingga saya ketika jelasin nanti terurut. Halo. Iya, iya. Kalau ada tanya jawab di tengah-tengah rangi terlupa antara mana sampai mana tadi saya jelasin. Ada yang termin sampai jam berapa kita nih? Halo. Apa? Ya, ini kita kajian perbandingan mazhab. Yang saya baca
kalau studi mazhabnya Fathul Mu'in ini Wasifatus saja, kemudian Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, Profesor Dr. Syekh Abdurrahman Al-Basam, Pak. Itu dia mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tetap saya sampaikan di sini kajian-kajian ini. Halo, nah ini ya. Nah itu jadi ummi, nggak boleh jadikan ummi. Tapi alhamdulillah rata-rata di sini udah layak jadi apa? Imam. Sudah layak jadi imam. Nah, itu kalau kesalahannya jelas, ya enggak alhamdulillahirabbil ngalamin arrahmanirrahim. Nah, itu enggak boleh jadikan imam. Udah antum aja. Belakang aja udah. Tetapi kalau makmumnya sama, ummi juga dia. Ya enggak? Ummi dalam konteks kalau kepikihan itu dalam konteks bahwa dia itu Fatihahnya apa? Banyak salahnya. Jamaahnya juga ummi. Maka boleh. Si ia itu yang jadi imam ummi boleh memimpin sholat berjamaah. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah wa khamisuha yang ke apa nih? Yang kelima, syarat berjamaah, syarat menjadi makmum, alla yataqaddama al-muqtadi alaihi fil mauqifi. Bahwa seseorang itu ya tidak boleh mendahului si makmum atas imam dalam tempatnya. Jadi kalau sini kan kita mihrab, betul? Kita di belakang. Berapa jarak antara imam dengan yang di belakang saf belakang? Itu salasu ziroin, 3 ziro. 3 ziro itu pukul rata-rata menurut mazhabnya Imam Mazhab yang sedikit perbedaan antara 44 sampai 47 cm. Berapa? Kira-kira berapa meter, Pak? 47 dikali 3. Berapa? Berarti kita sudah layak nih kan sejadah ini. Sudah layak, pas ya. Tidak boleh lebih dari berapa? 3 ziro, 47 kali 3. Kalau di sono kejauhan. Nah, antara satu sop dengan sop berikutnya. Nah, itu ya. Kemudian Bapak sekalian, tadi tidak boleh mendahului dalam tempat. Kalau misalnya makmumnya mana? Makmumnya di depan, imamnya di sini, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi saya sampaikan juga saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika di Masjidil Haram? Betul. Masjidil Haram itu kan kalau mama diposisikan seakan-akan makmum itu mendahului apa? Imam. Maka itu kondisi darurat dan dibolehin. Seakan-akan ya, memang ada mazhab yang lain Pak yang berpendapat seperti itu. Tapi dalam konteks dia normal, yang ada di belakang apa? Yang makmum itu harus posisinya di belakang, tidak boleh mendahului. Alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Maka itu Bapak sekalian, Nabi SAW Pak, ini dalam kitab kajian-kajian ya, dalam kitab kajian-kajian ini apa namanya? Nabi SAW dia menata barisan dalam sholat berjamaah. Atau laki-laki yang dewasa. Habis laki-laki yang dewasa masuk di situ aki-aki dan sebagainya, baru apa? Anak-anak. Habis anak-anak siapa? Habis anak-anak wanita. Posisinya dia di belakang. Itu urutan shop. Ini terjadi ketika imam mengkomandai barisan belum tersusun dengan rapi. Tapi ujug-ujug bagaimana ketika pada posisi kita sudah takbiratul ihram, ada anak kecil di sini. Bareng dengan orang laki-laki dewasa. Boleh nggak? Boleh. Dia jangan diusir Bapak sekalian. Tidak boleh diusir. Ya, karena itu menjadi hak mereka. Yang di duluan itulah yang menjadi hak anak-anak kecil. Kecuali tadi pada posisi apa? Dimulai kan? Ini yang anak kecil di belakang, yang dewasa di depan. Cuma kadang-kadang Bapak sekalian menata seperti itu sulit nggak Pak? Sulit. Ada yang baru datang, ada yang berisik dan sebagainya. Ya ketika kita berjamaah agak terlalu lama waktunya, dimanfaatkan seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita itu sudah latih berkali-kali dan sudah menjadi kebiasaan,
nanti akan terarah dengan sendirinya, Pak. Betul nggak, Pak? Nah, ini terutama masa anak kecil yang sering apa? Bermain-main, sering ribut dan sebagainya. Biarin, Pak, sampai anak kecil. Cuma nanti didampingi oleh siapa? Oleh orang yang dewasa. Dan jangan digabung dia. Dulu lagi emang salah, kadang salah orang tuanya. Anak berisik di rumah di mana? Disuruh ke mana? Masjid. Sono ke masjid kalau berisik mah katanya. Nah, berisik di masjid dia akhirnya. Pernah begitu nggak, Pak? Di rumah berisik dia. Main sini, main sama teman-temannya atau sama kakak beradiknya. Orang tuanya bilang, sono teh, apa yang berisik di masjid. Nah, itu salah orang tuanya juga. Ya nggak? Nah, sono sholat di masjid, ya nggak, jangan berisik. Nah, itu, Pak, ditata. Ditata. Maka di sini dikatakan apa namanya? Bahwa wa yusannu ayyaqifa fima idza kasurat asnaful makmumi, dan disunahkan berdiri, ya enggak, apabila sop itu dia makmumnya banyak, khalfal imami, di belakang imam, ar-rijalu, sopan, laki-laki dewasa di belakang imam, summa sibyanu, kemudian anak-anak barisan kedua, ba'da kamali sopir rijali, sesudah sop barisan anak laki-laki dewasa telah apa? Sempurna. Hadza idalam yasbuqi sibyanu ila sofil awal. Ini apabila anak-anak tadi ini posisinya tidak berada di sop yang apabila tidak mendahului di sop yang pertama. Fa in sabaqu ilai bahum ahqqu bihi minal rijali. Apabila anak-anak tadi ini kecil dia sudah apa? Mendahului di sop barisan yang terdepan, itu mereka lebih berhak daripada laki-laki yang datang belakangan. Nah, itu, Pak. Li'annahum minal jinsi, karena anak-anak kecil pun bagian jenis daripada laki-laki. Jadi jangan diusir. Oh, anak kecil belakang. Besok-besok dia nggak mau sholat lagi. Oh, sholat sakirin deh, galak-galak orang katanya, sangar-sangar. Kita merasakan begitu nggak, Pak? Waktu kecil kita lupa. Bahkan mungkin kita lebih badar lagi, Pak, daripada anak-anak sekarang. Mungkin kan? Betul nggak, Pak? Mungkin kalau kita ingat-ingat, biarin aja mereka. Tapi kalau kedahsatannya apa? Apa namanya, pada posisi yang begitu dahsyat banget sehingga mengganggu konsentrasi berjamaah, ya ditenangin, Pak. Jangan diusir, jangan digalakin. Anak lapor antara orang tuanya tuh kan, bilang bapak ini bla 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 begini gini. Marah nggak orang tuanya? Marah. Dicubit, padahal nggak dicubit, Pak, pegang doang. Dia ngecubit, berantem, marah-marahan dah tuh. Kayak jamaah berkurang, dia sakirin, ya. Nah, bikin suasana yang kondusif. Kemudian saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah syarat berikutnya apa? Nah, ini keterkaitan dengan tempat, ya. Bagaimana andai kata seseorang itu imamnya di sini, masjid, makmumnya di tangga, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Dibolehkan. Itu dalam kitab Fathul Mu'in wa ini talafatil abniyah. Walaupun memang bangunan-bangunan itu berbeda, asalkan di setiap yang tersekat dengan dinding itu ada pintu. Ada pintu. Pintu itu tidak permanen ditutup, tapi kadang dibuka, kadang ditutup. Dibolehin Bapak sekalian. Imamnya di sini, makmumnya di menara. Boleh nggak? Boleh, karena itu dalam satu tempat. Ini ijtama'a fi makanin wahidin, antara makmum dan imam dalam posisi satu tempat. Dibolehin. Cuma jarang, Pak, sholat model begini. Ini kan kasus hukum. Selama dia itu masjid, ada yang namanya mihrab, ada yang namanya rohbah. Rohbah itu adalah bangunan yang bukan inti, bahasanya emper. Kalau itu dibangun, emper tadi dibangun duluan atau bersama dengan masjid, ya disebut masjid. Jadi kalau mau Bapak sekalian itikaf di emper, boleh nggak? Boleh. Maka orang head tidak boleh di emper, karena itu dibangun ketika pada posisi duluan atau bareng-bareng dengan masjid. Rohbah itu adalah bangunan yang bukan inti, bahasanya emper.
Tetapi kalau rohbah bangunan tadi itu emper dibangun sesudah membangun masjid sebagai tambahan, itu diyakini bukan namanya masjid. Atau misal ada harim itu yang menjadi apa namanya, dia sudah berniat bukan masjid, tempat wudhu, betul nggak Pak? Tempat naruh motor. Nah kalau ini belakang ini tempat saya naruh motor, masjid bukan? Masjid bukan? Bukan, itu sarana masjid. Jadi kalau orang head jualan di situ, naruh motor di situ, boleh nggak? Boleh, kan itu bukan masjid. Iktikaf di situ tidak boleh. Halo, tidak boleh iktikaf di situ karena bukan masjid. Tapi kalau iktikaf umpama di tempat naroson, sholat di tempat naroson, boleh nggak? Boleh. Imamnya di sini, sembayangnya di tempat naroson, tapi tempat naroson itu pintunya terbuka. Karena pintunya dia terbuka, buka tutup lah, nah, maka itu dibolehkan. Walaupun misalnya kan nggak mungkin Pak, pintu son itu tutup permanen Pak ya, masuk kemana kita kan, pasti terbuka tertutup. Itu dibolehin saudara-saudara sekalian, sholat di situ. Jadi selama ini bangunan masjid, maka dibolehkan. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya. Nah, kemudian apa namanya yang berikutnya, ayat lama intiqolati imamihi, bahwa seseorang makmum itu dia mendengar perpindahan imamnya dari satu rukun kepada rukun yang lain. Liyatamak kana min mutabaatihi, agar memungkinkan untuk diikuti karu'yatihi, seperti melihatnya langsung. Imam takbir, kita takbir, imam ruku, kita ruku, imam sujud, makmum sujud. Auliba di sopi, atau sebagian barisan. Jadi makmum yang di belakang ngikutin barisan yang di depan. Ausimai sautihi, atau suara, mendengar suaranya imam dengan menggunakan pengeras suara. Itu harus tahu tuh si makmum mendengar perpindahan gerakan imam. Sebab kalau tidak tahu nanti khawatir si makmum duluin imam. Mimpin diduluin, marah nggak Pak? Pak RW aja misalnya diduluin sama RT nih, kebijakan marah nggak Pak? Marah. Bikin surat tanah, minta tanda tangan aja. Aneh yang ngajak RW katanya. Tuh. Nah, bisa ada P-nya bagian jatah, berapa duit? Ya nggak segera tersyukur Pak. Menteri Jokowi, menterinya dulin baik kebijakan, marah nggak Pak? Yang lama kok diresapel. Nah, ini. Jadi itu ya, baik mengetahui gerakannya dari melihatnya atau sebagian suaranya, ausimai sautihi, atau mendengar suaranya si imam. Au sauti mubaligin, atau suara mubalik. Ini dalam konteks kepikiran imam apa? Beda dengan mubalik secara umum. Kalau mubalik umum itu orang yang menyampaikan agama, menceramah. Kalau mubalik ini adalah siapa? Dalam konteks kepikiran imamah adalah orang yang menyampaikan suara imam. Kebetulan pengeras suaranya bermasalah. Yang nyampain dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Masjidil Haram begitu kan, atau masjid besar. Masjid besar ada mubaliknya dia, yang menyampaikan suara imam. Mubalig Pak dalam konteks sholat, bisa orang yang lagi sholat, bisa anak kecil, bisa orang yang tidak sholat. Dia sudah sholat nih, liatin gerakan imam di sono, liatin dia tidak sholat atau sholatnya belakangan misalnya, boleh nggak? Boleh, mubalig. Atau anak kecil yang paham, nyampain dia anak kecil, suaranya enak lagi, Allahu Akbar, Allahu sami Allahu liman hamidah. Nah, anak kecil ngikutin imam, sehingga si makmum itu mengetahui gerakan-gerakan imam. Walau sobian karena yusolli aula, baik itu yang mubalig sholat atau enggak sholat, ya enggak. Walau sobian, walaupun dia apa namanya itu anak kecil, boleh. Jadi mubalig itu bisa orang yang lagi sholat atau tidak sholat. Itu harus tahu Pak
gerakan imam. Bapak saya yang berbahagia. Nah, bagaimana Pak kalau umpama di bawah jamaahnya, imamnya di atas, boleh? Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dia mengatakan kalaulah si makmum mendengar suaranya imam, ya, maka itu dibolehkan mendengar suara gerakan-gerakan imam. Itu pernah terjadi Bapak sekalian. Bagaimana ketika Nabi sakit, hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi SAW sakit, itu yang menjadi imam siapa? Sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar jadi imam, kemudian karena Nabi itu merasa baikan sakitnya, Nabi posisinya berada di mana? Di sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya sahabat Abu Bakar. Abu Bakar dia tawadu banget, nggak mau menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Nabawi kalau Nabi masih hidup. Dia mundur sedikit. Nabi duduk sholatnya, kemudian Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sholatnya berdiri. Nah, yang di belakang para sahabat ini ngikutin gerakan siapa? Sahabat Abu Bakar. Dia sebagai mubalik juga, dia menyampaikan apa yang Nabi kerjakan dalam sholat, gerakan-gerakan sholat. Itulah Bapak sekalian posisi Nabi di kiri. Kenapa di kiri? Karena Nabi mau dijadiin sebagai imam. Betul nggak? Nah, si sahabat Abu Bakar yang sebagai makmum di mana? Kanan kan? Diikuti oleh jamaah-jamaah yang lain. Sahabat Abu Bakar sholatnya berdiri, yang lain juga berdiri. Jadi di sini Bapak sekalian dibolehkan makmum imamnya berdiri, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Tapi lagi-lagi Bapak sekalian abongan amat, jadi imam udah sakit jadi imam baik, kan begitu pertanyaannya. Ada Pak kasus-kasus begini di mana-mana ada. Karena merasa diorangin, dia paling hebat, gua mesti sholatnya jadi imam. Ada nggak begitu? Sampai sakit-sakit. Walaupun dia imam rawatib, udah aja minta gantiin. Disinilah saudara-saudara sekalian ada regenerasi di Asyakirin ini. Betul nggak Pak? Kita sudah tua-tua. 50, 60, 70 tahun banyak yang meninggal. Semakin sedikit. Halo? Ya. Nah ini ya, nanti jangan sampai menjadi persoalan ke depan. Bangun regenerasi seperti kita sekarang ini. Nah yang lain juga itu. Nah, di sini juga ulama memberikan ijtihad fatwa bahwa sesungguhnya niat menjadi imam itu boleh ketika kita dalam pelaksanaan sholat. Halo, Nabi tadi niat jadi imam nggak? Nabi tadi posisi di belakang sahabat Abu Bakar jadi imam nggak? Kagak kan, makmuman dia. Nah, tapi karena sahabat Abu Bakar melihat ada Nabi ini, ya Allah Pak. Kalau ada Nabi Bapak sekalian, itu sahabat Abu Bakar luar biasa tawadunya, dia nggak mau sekali sama menjadi imam. Akhirnya sahabat Abu Bakar tadi ini dia sudah niat jadi imam, kemudian dia ke belakang. Dia niatnya menjadi makmum. Jadi imam niatnya menjadi, boleh nggak? Boleh Bapak sekalian. Mau diterusin nih? Hah? Apa? 5 menit lagi. Tanggung banget sih emang. Tinggal singkat aja dah. Kalau ngobrol Bapak lama-lama mau Pak main handphone. Handphone jam 2 jam itu. Yo, sekretaris tuh. Semakin lama kita di makin masjid pahalanya semakin besar. Yang terakhir Bapak sekalian, wasaminuha ayan wal qudwah. Abil jamaah, niat menjadi makmum. Oli fardu subhi rakaataini makmuman abil jamaah. Boleh nggak? Dan niat Bapak sekalian dizaharkan, jangan dimasalahin. Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah. Atau Imam Syafi'i dalam kitab wa talaffuzu biniyah sunnah lisa'id lisanul qalbah. Melapalkan niat hukumnya sunnah agar lidah dapat menolong hati. Kalau enggak digerakin, enggak dijaharkan niat, boleh nggak? Boleh, karena tempatnya niat ada di hati. Yang dimasalahin udah, yang mau diucapkan silakan, enggak silakan. Tapi kalau karena sukar dilapalkan dengan niat dilapalkan, udah aja niat dalam hati.
Wali fardhu subhi rakaataini makmuman boleh, awil jamaah juga boleh. Billahi ta'ala. Langsung aja gini, hati udah. Allahu Akbar. Nah, jadi niat menjadi, kalau tidak niat menjadi jamaah atau makmuman, tidak sah dia. Beda dengan imam. Kalau imam tidak niat menjadi imam, nggak masalah. Berarti dia tidak dapat pahala berjamaah. Tapi tertolong juga ini jamaah ini. Tadi itu kasusnya begitu Bapak sekalian, ya nggak? Bagaimana ketika Nabi posisinya dia menjadi makmum, ya imamnya sahabat Abu Bakar. Nabi maju, berubah berarti kan niatnya kan? Bapak pernah nggak Pak sholat Pak? Halo? Bapak pernah sholat nggak? Lagi sholat sendirian di belakang ditepok, pernah nggak? Udah berapa rakaat atau setengah permainan datang di pertama tadi Bapak niat jadi imam nggak? Niat nggak? Agak niat. Nah dirubah, saya niat jadi imam. Lihatin, nggak usah takbir lagi. Nggak usah takbir. Atau begini Bapak sekalian, kasus lagi dalam kitab Fathul Mu'in ya. Kitab Fathul Mu'in. Ada seseorang imam, dia ketika takbiratul ihram salah. Dia takbiratul ihram. Niatnya sembahyangnya subuh, niatnya sholat maghrib. Kan jauh. Utang banyak, bini marah-marah mulu, listrik mau diputus. Nah, boleh nggak dia mengulang takbirnya? Pokok niat sholat subuh, niatnya sholat maghrib. Boleh dibolehkan. Asal si makmum tidak tahu. Makmum Pak? Tidak tahu kita mengulangi apa? Mengulangi takbiratul ihram kita. Caranya bagaimana? Tangan kita nggak usah diangkat. Allahu Akbar. Sepi-sepi aja udah. Daripada Bapak sholat bingung di dalam sholat, sholat gua kagak sah nih ya. Mau batalin bagaimana malu, bagaimana? Itu ilmunya begitu Pak. Seperti itu Bapak sekalian. Cukup Allahu Akbar. Jangan diangkat, karena mengangkat kedua tangan hukumnya apa? Takbiratul ihram. Sunnah apa wajib? Sunnah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul, ulama sepakat hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi walaupun sunnah Pak, tetap harus kita kerjakan, betul nggak? Kayaknya nggak enak banget kalau sholat kita nggak ngangkat takbiratul ihram kan? Nah ini kasus. Jadi niat seperti itu. Boleh juga watasi uha. Dan yang ke-9 ayat tawafaqan nazmu sholatima, bahwa antara gerakan sholat makmum dan sholat berjamaah imamnya itu sama Pak. Gerakan-gerakan nazomnya, susunannya, maka tidak boleh tidak boleh sholat kusuf gerhana matahari, gerhana bulan, imamnya gerhana bulan, sholat gerhana bulan, jamaahnya sholat wajib, boleh nggak? Nggak boleh. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat fardu, boleh nggak? Nggak boleh. Antara pas takbir kedua, misalnya imam takbir kedua yang sholat berjenazah, kemudian imam baca ini, nggak boleh, karena gerakannya berbeda. Lalu bagaimana andai kata niat antara imam dengan niat antara makmum berbeda, boleh nggak? Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat misalnya sholat isya, boleh nggak? Boleh nggak? Dibolehin, nggak apa-apa. Cuma nanti tinggal nambahin doang gerakan-gerakannya. Halo, misalnya gini, ada seseorang sholat berjamaah maghrib, makmumnya sholat isya. Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian isya itu 4 rakaat, berarti kan kita nambahin 1 rakaat. Ini mazhab Imam Syafi'i, pendapat juga mazhab Ibnu Taimiyah, dan sebagian Imam Ahmad itu membolehin. Jadi begitu selesai imam salam, sambil menunggu salam ya, atau misalnya tidak menunggu salam, tapi sebaiknya menunggu salamnya imam sholat maghrib ya, baru si makmum yang berjamaah tadi niatnya sholat apa? Isya ya, nambahin berapa rakaat? 1 rakaat. Nah, kalau dia berbarengan sholatnya dengan imam, dibolehin atau sebaliknya, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Nah,
Begitu 3 rakaat, kita udah tahiyat akhir kan, disalam. Dibolehin Bapak sekalian, mazhab Syafi'i membolehkan, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan. Nah, kemudian juga Ibnu Taimiyah itu membolehin. Kemudian bagaimana orang yang bertayamum? Dia bertayamum nih. Tapi bertayamum tadi tidak diulang ya tadi. Imamnya tayamum, mutayamim, makmumnya berwudu, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah Pak sekalian. Atau sebaliknya, tidak masalah. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh nggak? Boleh. Dibolehin. Itu ada kasus ketika sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal suaranya enak, tunjuk oleh Nabi SAW menjadi imam di sebuah daerah. Siapa saya lupa, Ubay bin Ka'ab, lupa saya itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah ya. Nah itu ditunjuk Nabi menjadi imam di kampungnya di sebuah daerah di Masjid Nabawi dari Madinah ke kampungnya agak sedikit jauh. Dia sholat berjamaah Isya bersama Nabi jadi makmum. Itu sholat fardu apa wajib? Wajib. Nah, kemudian si Mu'adz bin Jabal dia ini sholat mimpin jamaah. Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah, menjadi sunnah. Tapi walaupun menjadi sunnah, kata-katanya tidak sunnah. Tetap usolli fardhol isya'i arba rakaatin. Dianggap sebagai sunnah. Jamaahnya yang nungguin wajib bukan? Wajib. Maka itu dibolehin imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Wabil aksi atau sebaliknya. Gak apa-apa. Ini sholat tarawih nih. Kebetulan isya'nya terlambat. Imamnya niat tarawih, makmumnya niat isya. Sholli fardhol isya'i kata makmum arba rakaatin. Begitu imam salam, kita nambahin 2 rakaat. Dibolehin Bapak sekalian. Nah ini ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyalahi la yukhalifahu fi sunnatin fahisyah al mukhalifah, tidak menyalahi pada sunnah-sunnah yang ekstrim yang berlebihan. Gini contohnya, imam tidak sujud tilawah, katakanlah misalnya wasjud waqtarib. Imam nggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, batal nggak? Batal itu. Atau imamnya sujud tilawah, makmumnya nggak sujud tilawah, segan dia berdiri. Imamnya sujud, makmumnya berdiri, sah apa batal? Batal. Ya enggak, karena itu ekstrim sifatnya. Imamnya kunut, makmumnya enggak kunut, batal enggak? Enggak batal. Halo, enggak batal. Karena itu bukan sunnah, bukan menyalahi sunnah yang kontradiktifnya luar biasa, enggak masalah. Contoh lagi, misalnya Bapak sekalian, ketika iktidal, imamnya sedekap, makmumnya tangannya diapain? Dilepas. Sah nggak? Sah, karena itu tidak menyalahi sunnah yang berlebihan. Sama-sama berdiri. Berdiri. Nah, imamnya ketika tahiyat awal langsung berdiri. Makmumnya duduk. Makmumnya duduk. Tahiyat awal ya. Nah, karena dia imamnya lupa. Tidak boleh, walaupun imamnya sengaja atau dia lupa, imamnya berdiri, tidak tahiyat awal, maka makmumnya juga berdiri, ikutin imam. Kalaulah imamnya dia tetap konsisten tahiyat awal, imamnya berdiri, maka itu hukumnya batal. Kontradiktifnya luar biasa kan? Makmumnya lagi tahiyat awal, makmumnya sudah berdiri, padahal yang namanya tahiyat awal itu bukan masuk rukun, Pak. Hingga nanti bisa diapain? Bisa digantikan sujud sahwi. Andai kata tidak diganti sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Tetap sah. Nah, sujud sahwi kata Nabi, huma sajdatani nafilatalak. 2 sujud itu tambahan sunnah aja bagimu. Halo. Nah, jadi ikuti apa yang diikuti oleh imam. Si imam duduk istirahat,
makmum tidak melakukannya, boleh nggak? Nggak masalah, karena itu tidak kontradiktifnya luar biasa. Ini jadi persoalan kan, imam berdiri kita duduk. Kalau imam kunut kita nggak kunut, nggak masalah. Imam misalnya pada posisi seperti itu, jadi ikuti. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Salafi, kalaulah si imam itu dia kunut, kita doain Pak, tetap kita doain. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu saling menghargai. Atau di mana komunitas secara berjamaah di sini kunut enggak kunut kan gitu ya. Nah, kalau kunut ya kunut, kalau enggak gitu. Terserah Bapak sekalian. Dan itu bukan persoalan yang apa? Yang usuliyah, tapi persoalan yang furu'iyah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Saya sampaikan. Udah enggak usah tanya jawab dah. Langsung ngopi aja udah kelamaan. Ini hitung-hitung Pak, saya nyampaikan agak sedikit panjang. Udah aja nggak anggap ini sebagai jawaban Bapak Pak yang di hati Bapak. Udah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Adanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.